Republik Indonesia tiba di tempat acara. Ibu Nurul Hidayah, Bapak Bambang Sunatar, Bapak A. Haris M. Zen, Bapak Surahman Amin, Bapak Derek F. Wamea, Ketua Basnas Kota Sorong, Bapak Riyandi Chandra, Bapak Rofiul Amri, Bapak Tamrin Tajudin, Bapak Alexander Iwan, Bapak Arsyad Macap, Bapak Muhammad Ali, Bapak Maman Kurniawan S. Silaban, Bapak Anhar Akib Kadar, Ibu Wiwi Sugiyarti, Bapak Eksan Musaat, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Syorsya Rangga, Bapak Joni Wai, Bapak Muhammad Musaat, selanjutnya, pengukuhan oleh PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Taufik Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Wetipo, SHMH. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Dr. Andes Muhammad Musaat, MSI. Para pimpinan Forkompinda Provinsi Papua Barat Daya, para Bupati, Wali Kota, dan Bapak Ibu sekalian, undangan yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan keputusan Gubernur Papua Barat nomor 100.31/36/5 tahun 2024 tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bersama dengan seluruh
jajaran Provinsi Papua Barat dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka dengan ini mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Papua Barat Daya dengan struktur sebagai berikut. Ketua adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Musaad MSI, Wakil Ketua Bapak John W. S. Hood MSI, Sekretaris Bapak Dr. George Merangga API MM, Direktur Eksekutif Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MM MH, Wakil Direktur Eksekutif Bapak Dr. Suparto Ari Bara Esos MA, Direktur Industri Produk Halal Bapak Arsyad Macam SEMM, Direktur Jasa Keuangan Syariah Bapak Alexander Iwan SH, Direktur Keuangan Sosial Syariah Bapak Harjito BSTP MSI, Direktur Bisnis Kewirausahaan Syariah Bapak Tamrin Rajudin ST, Direktur Infrastruktur Ekonomi Sistem Syariah Bapak Rahman SSTP MSI, Kepala Sekretariat Bapak Eksan Musaad SE MSI. Daftar anggota dan kepala divisi secara keseluruhan adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 1033136/55 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya. Kami meyakini Bapak Ibu sekalian insya Allah mampu untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan memberkahi ikhtiar kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, pejabat Gubernur Papua Barat Daya dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat Daya, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Harian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di bumi Cendrawasih untuk menyaksikan bersama pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Provinsi Papua Barat Daya. KDEKS Papua Barat Daya ini merupakan komite daerah yang ke-31. Ya, sesudah 30 lainnya. 38 provinsi tinggal 7. Yang 7 itu 5 di Papua, NTT, dan Maluku. Itu saja yang belum. Seluruhnya sudah 31. Komite daerah ini adalah merupakan kepanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Komite Nasional itu ketuanya presiden, wakil ketua dan ketua hariannya adalah wakil presiden. Sekretarisnya Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, anggotanya ada 4 Menko dan menteri-menteri terkait. KDKS ini dimaksud untuk menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Potensi di daerah ini digerakkan. Hadirin sekalian, ekonomi dan keuangan syariah bukanlah gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata, namun telah menjadi praktek yang diterima luas oleh semua kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang bukan hanya untuk umat Islam, tapi bersifat inklusif, ya, dan juga mengedepankan keadilan. Karena itu ekonomi syariah itu juga berkembang di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Inggris sekarang menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan juga pendidikan keuangan syariah, Inggris merupakan pusat pendidikan keuangan syariah. Di sana itu banyak anak-anak kita yang mengambil S3 di Inggris. Yang sekarang juga banyak bekerja di Bank Indonesia dan juga di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat, karena sifatnya rahmatan lil alamin. Tetapi untuk umat Islam, ini jadi kewajiban untuk umat Islam. Bukankah dalam Islam itu sifatnya tidak ada paksaan? La ikraha fid din. Betul, untuk menjadi muslim tidak ada paksaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Andai kata Tuhan mau, semuanya itu akan beriman semuanya. Kalau Tuhan mau, semua jadi muslim. Karena Allah itu bisa memaksa. Ya. Kalau Allah mau maksa, semua bisa. Seperti kita juga dipaksa. Kita tidak bisa milih, kita itu jadi anak siapa. Kan enggak ada orang milih saya, bapaknya maunya itu. Kalau boleh milih tentu pengennya jadi anak raja semua. Anak presiden semua. Tapi kan tidak bisa milih. Sama saja kita itu tidak bisa milih lahir di mana. Enggak ada orang milih bisa lahir. Saya mau pengen lahirnya di Amerika, ya enggak bisa. Sama saja dengan kalau orang itu lahir rupanya kayak apa. Ada yang dikasih hidungnya mancung, ada yang pesek, enggak bisa milih. Kalau milih mancung semua hidungnya, ya, cakep semua. Cantik semua, gagah semua. Tapi kan kita tidak bisa milih. Ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membuat rupa kamu dalam rahim seperti apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Jadi kita terima jadi saja. Rupanya seperti apa, anaknya siapa, lahir di mana, makan mati di mana, itu tidak bisa milih. Tapi di dalam soal memilih jalan hidup, justru kita disuruh milih. Karena kita diberi akal, milih. Maka itu kita tidak ada paksaan. Makanya Nabi Muhammad sendiri ditegur. Fatukrihunan nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu mau memaksa orang supaya iman semua, Islam semua? Tidak, kata Allah. Allah saja tidak maksa, kamu Muhammad jangan maksa juga.
karena itu tidak ada. Kenapa? Supaya memilihnya itu dengan ikhlas. Dengan namanya itu dengan ikhtiarnya sendiri, pilihannya sendiri. Supaya hatta ya'tiya rabbahu tawa'iyatan mukhtaran, kata ulama begitu, supaya orang datang kepada Tuhannya itu dengan ketaatan berdasarkan pilihannya. Tawa'iyatan mahbubiyatan, supaya dengan cara kecintaan sendiri. Nah, jadi soal ini Allah memberikan kelapangan kepada kita untuk memilih. Jadi tidak ada paksaan. Hanya Allah kasih tahu ini jalannya. Fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Sebagian silakan masuk surga, silakan masuk neraka. Jadi orang masuk surga, masuk neraka itu pilihannya sendiri. Milih, ya. Orang Islam katanya semua masuk surga, tapi tidak semua langsung. Ada langsung, ada yang tidak langsung. Tidak langsung itu artinya dibakar dulu di neraka. Nah sekarang mau langsung, mau tidak langsung, pilihannya sendiri. Milih itu namanya itu, boleh milih. Tetapi kalau sudah jadi orang Islam, itu harus menjalankan perintah Allah. Salah satunya itu, syariat itu bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, tapi muamalah. Muamalah itu termasuk ekonomi, keuangan, transaksinya itu. Jadi orang Islam punya kewajiban. Makanya oleh Allah, kalau sudah jadi Muslim dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakat. Hei orang yang beriman, dirikan salat, tunaikan zakat. Yang enggak diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hei orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang yang beriman, kamu jangan makan riba. Riba itu, ya itu, menambah utang, kemudian menambah, bayarnya harus ditambah. Ya, itu namanya riba. Nah, itulah makanya ekonomi syariah itu kita membebaskan kita dari riba ini. Karena riba itu diharamkan dalam Islam. Bahkan juga dalam semua agama riba itu. Ya. Saya kira itu kenapa kita, tetapi sifatnya adalah karena syariah itu isinya itu membawa maslahat. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu dibangun asasnya di atas hikmah dan maslahatnya hamba. Semua itu maslahat. Wa hiya adlun kulluha, syariat itu semuanya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah, artinya ada manfaat. Wa kullu mas'alatin kharaja anil adli ilal jur, mana-mana masalah yang keluar dari keadilan, ketidakadilan, artinya ketidakadilan. Wa minar rahmati ila diddiha, dari rahmat kepada tidak rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan. Wa minal maslahati ilal mafsadah, dan keluar dari maslahat kepada kerusakan. Wa minal hikmati ilal abas, dan dari hikmah kepada main-main, gak ada artinya. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Ketidakadilan itu bukan syariah. Kebencian, permusuhan itu bukan syariah. Kerusakan bukan syariah. Tidak ada nilai bukan syariah. Semua ada hikmah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dibilang itu syariah, itu bukan syariah. Walaupun masukkan, dikata-katakan,
bahwa itu syariah, ditakwil, ditafsir, itu bukan syariah. Kalau sifatnya ketidakadilan, kebencian, permusuhan, kerusakan, dan ketidakhikmatan. Fasyari'atu adlullahi baina ibadi, syariat itu adalah keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu, dan hikmat Allah ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, atas kebenaran Allah dan atas kebenaran Rasulnya. Itu adalah syariah. Jadi kalau yang tidak seperti itu bukan syariah itu. Syariahkan itu, bukan. Saya kira itu jelas sekali. Hadirin sekalian, di tatanan global, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sekarang punya nilai benefit ekonomi yang tinggi, ya, syariah itu. Baik produk halal, juga masalah maupun wisata, maupun farmasi, dan banyak komoditi-komoditi yang sekarang menjadi semacam bisnis halal di dalam dunia ini. Sebagai contoh, Brasil, Australia, Thailand, dan Inggris juga terdepan dalam ekspor produk makanan halal. Bahkan terbesar makanan halal itu di Brasil. Padahal mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Oleh karena itu kita ingin Indonesia ini ke depan bukan hanya menjadi konsumen terbesar, konsumen halal terbesar, tapi kita ingin menjadi produsen halal terbesar di dunia. Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim. Bahkan Inggris menjadi negara pusat pasar keuangan Islam. Saya pernah ke Korea, mereka itu membangun kosmetik dan semuanya mendapat sertifikat halal. Karena dia ingin menguasai pasar kosmetik dunia. Nah, kita jangan hanya makainya, tapi kita juga memproduksi, ya, supaya kita mendapat keuntungan juga dari urusan halal ini. Di dalam negeri, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Berbagai wilayah lain telah menuai manfaat ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan dan pemertaan kesejahteraan. Hadirin yang saya hormati, kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif. Utamanya menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku UMKM, agar lebih berdaya dan sejahtera. Saya telah menyaksikan sendiri kekayaan wilayah ini. Salah satunya pesona Raja Ampat yang pernah saya kunjungi dari 2018 saya sudah pernah ke sana. Baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia. Itu pun masih harus ditingkatkan lagi, ya, supaya nanti menjadi wisata Korea saja. Di tempat wisatanya itu ada restoran halal, ada tempat sholatnya, musallanya di satu tempat internasional. Saya pernah ke sana itu. Dan saya disambut dengan baik karena mereka ingin supaya wisatawan muslim dari Indonesia berdatang ke sana. Nah, ini cara mereka
untuk mengambil manfaat itu. Di samping itu kita ingin agar produk-produk UMKM Indonesia makin berkualitas dan membanjiri pasar ekspor dunia, di samping memenuhi pasar dalam negeri yang juga sangat besar. Kita itu pasar kita dalam negeri itu 10% dari pasar halal dunia itu. Paling besar kita Indonesia. Tapi yang mengambil manfaatnya orang lain, bukan kita sendiri. Ini adalah kesempatan besar dan Provinsi Papua Barat Daya cepat mengambil peluang ini dengan membentuk KDEKS pertama di daerah Papua. Istimewanya sebagai provinsi termuda yang belum genap 2 tahun, Papua Barat Daya telah menunjukkan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif, dan berkelanjutan. Hadirin sekalian, saya ingin menitipkan beberapa pesan penting bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya. Pertama, perkuat kelembagaan dan sinergi multi pihak. Dorong penataan kelembagaan yang tepat demi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas. KDEKS agar secepatnya mulai bekerja, menyusun dan mensinergikan program ekonomi dan keuangan syariah dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Selain itu, kembangkan program sesuai dengan potensi dan kearifan lokal seperti kemajemukan etnis Papua Barat Daya dapat menjadi aset penting pendorong pembangunan ekonomi inklusif. Untuk itu pastikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merangkul semua pihak dan kalangan seperti kaum muda, perempuan, tokoh agama, adat, akademisi, filantropi, BUMD, sektor swasta, serta masyarakat luas. Jaga keberlanjutan program KDEKS dengan menyelaraskan dan mengakomodasikan tema ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Kedua, kembangkan potensi sektor industri halal daerah agar berkontribusi pada keuangan syariah nasional, tingkatkan daya tarik wisata alam dan bahari bagi wisatawan muslim di daerah ini, baik domestik maupun mancanegara dengan menyediakan tempat ibadah dan makanan halal. Jadi wisata yang ramah muslim itu bukan disyariahkan wisatanya, bukan, tapi layanannya. Jadi bukan kemudian dijadikan wisata muslim syariah begitu, tapi wisatanya tetap biasa, alam ataupun juga kuliner, tetapi di situ ada layanan syariahnya. Ada makanan halal, ada juga tempat ibadah, ada. Itu sudah dilakukan oleh Korea, dilakukan oleh Cina, di Beijing itu sudah semua restoran itu sudah ada. Ya. Restoran halalnya ada di Beijing, di semua di negara di dunia ini. Oleh karena itu kita harus juga menyiapkan itu supaya mereka datang dan mereka nyaman, mereka senang dengan keindahan. Yang sebenarnya Indonesia ini saya bilang semuanya Indonesia itu destinasi, semuanya indah semua. Hanya ada juga yang prioritas saja, 10 daerah. Tapi kalau dilihat itu semuanya indah Indonesia ini. Orang Arab menyebutnya Indonesia itu ya jannatun nuqilat ilal ardi. Sepotong sorga yang dipindahkan ke bumi, katanya begitu. Jadi kayak sorga diambil ditaruh di bumi. Begitulah kira-kira Indonesia itu.
Termasuk Papua ini juga bagian dari sepotong sorga itu. Ya. Indah semua, saya lihat di mana-mana indah semua. Ya, apa kalau itu dibenahi dan diberikan fasilitas-fasilitas, aksesibilitasnya, ya semuanya, dan kemudian ramah muslimnya, pelayanan keislamannya ada, saya kira orang akan banyak datang ke Papua ini. Ya, Raja Ampat itu sudah terkenal di mana-mana itu sekarang. Dorong pengembangan UMKM halal, termasuk potensi ekspor UMKM kria, pertanian, dan kelautan. Dan hal ini perlu didukung dengan kemudahan perizinan usaha, fasilitas sertifikasi halal dari hulu sampai ke hilir, termasuk peningkatan fasilitas namanya self-declare. Jadi itu ada semacam bisa mengumumkan setelah diverifikasi ya. Optimalkan kawasan ekonomi khusus Sorong untuk menarik investasi baru dan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pintu ekspor industri halal di kawasan timur Indonesia. Yang ketiga, tingkatkan edukasi dan literasi masyarakat serta persiapkan sumber daya manusia terampil di bidang ekonomi syariah. Intensifkan edukasi tentang manfaat ekonomi dan keuangan syariah, serta praktekkan sebagai gaya hidup yang inklusif, sosialisasikan program dan nilai kebaikan ekonomi syariah dengan jelas untuk menghindari multitafsir. Ya. Jadi tidak ada ini membangun negara syariah, tidak ada. Tapi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari kalangan masyarakat, ya, supaya tumbuh dan bisa menjadi potensi ekonomi baik dalam negeri maupun kita bisa mengekspor ke luar negeri. Ya, baik di daerah-daerah yang sudah di Timur Tengah maupun juga di daerah-daerah Afrika, bahkan juga di Eropa, bahkan juga di Amerika. Ini potensi ini besar sekali, jangan dimanfaatkan oleh orang, tapi oleh kita. Indonesia harus mengambil manfaatnya itu. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku industri halal, bisnis dan kewirausahaan syariah, keuangan syariah, dan dana sosial syariah. Ini juga dana sosial syariah. Jadi ada 4 fokus kita. 1, industri keuangan, perbankan maupun juga asuransi, pasar modal syariah. Kemudian kedua, industri halal. Ini kita mengembangkan ya, produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, industri halal ini. Ya, kita bisa mengekspor kemana-mana. Kemudian yang ketiga, dana sosial, zakat dan wakaf. Zakat itu potensi kita Indonesia itu 327 triliun per tahun. Tapi sekarang baru beberapa triliun saja, masih jauh sekali. Wakaf kita 180 triliun per tahun. Ini harus kita gali. Harus kita gali untuk kepentingan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan sebagainya. Untuk memberi beasiswa. Nah, kemarin juga saya menyerahkan beasiswa dari Basnas untuk mahasiswa di IAIN Sorong, IAIN Jayapura, dan juga Universitas Cendrawasih, UNSEC. Saya bilang tiap tahun harus dinaikkan terus beasiswanya untuk mencetak guru-guru di Papua ini. Yang keempatnya adalah usaha. Nah, usaha ini paling penting. Sebab tidak mungkin ada orang menggunakan industri keuangan syariah, industri halal, maupun orang berzakat atau berwakaf, tidak ada kalau tidak ada pengusaha. Nah, pengusaha ini sumbernya yang bisa menggunakan oleh karena itu usaha ini harus dikembangkan. Baik melalui inkubasi, artinya menumbuhkan yang belum ada di daerah-daerah, ataupun memperkuat yang sudah ada, atau menghijrahkan
yang selama ini belum syariah disyariahkan supaya dia menggunakan pendekatan syariah. Ya, sehingga pengusaha ini akan nanti zakatnya, wakafnya, ya semuanya itu akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Jadi saya kira SDM terampil dan ahli menjadi salah satu kunci peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Menutup sambutan ini saya mengucapkan selamat atas terbentuknya KDEKS Provinsi Papua Barat Daya. Saya sangat mengapresiasi semangat dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya yang berpotensi mendorong pembangunan kesejahteraan yang inklusif, berkelanjutan, dan mencitrakan kearifan lokal. Jadi saya perlu jelaskan di Sulawesi Utara itu juga gubernurnya non-muslim, tapi dia menjadi ketua dari KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Karena sifatnya inklusif. Saya berharap inisiasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Papua Barat Daya ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan inayahnya kepada kita serta meridai setiap ikhtiar dan upaya yang kita lakukan. Hadanallah ila aqwamit thariq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.